Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita berjumpa lagi di pertemuan pertama setelah kita menikmati libur semester 1 atau semester ganjil ya. Nah, materi yang akan kita bahas di pertemuan pertama ini adalah cuaca. Kalian siapkan buku tematiknya, yaitu tema 5, lalu dibuka subtema 1 pembelajaran yang pertama, yaitu keadaan cuaca. Apa sih yang disebut dengan cuaca, dan di Indonesia ini ada berapa cuaca kira-kira? Nah, mari kita pelajari bersama-sama hari ini sampai tuntas. Jangan lupa sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan video pembelajarannya. Televisi menayangkan acara perakiraan cuaca hari ini. Ada wilayah yang cerah, ada wilayah yang berawan, ada pula wilayah yang hujan. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah. Jadi di Indonesia ini tidak hanya ada satu cuaca ya anak-anak, ternyata di Indonesia ada 4 cuaca. Apa saja tadi? Yaitu cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Jadi jika di daerah satunya berawan, maka belum tentu daerah lain juga berawan. Bisa jadi di daerah lain hujan, mendung, atau cerah. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asyik bermain. Tiba-tiba, langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap. Angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari cuaca terasa sangat panas. Sore hari cuaca terasa dingin. Angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai reda. Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Nah, dari bacaan ini anak-anak kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya keadaan cuaca ini memang sering berubah-ubah. Jadi tidak melulu tetap saja hujan terus sepanjang hari. Ada saat-saat seperti itu, dari pagi sampai malam hujan, tapi tidak setiap hari. Nah, biasanya kita juga sering menemui keadaan cuaca yang sering berubah-ubah ya. Misalnya pagi hari cuaca terasa dingin, nah siang harinya panas sekali, sore hari dingin lagi, kemudian malam harinya lebih dingin dan disertai dengan angin yang kencang. Nah, itu yang disebut bahwa cuaca itu berubah-ubah. Udara malam sehabis hujan terasa lebih dingin. Udin melanjutkan aktivitas dengan belajar. Ayo kita bantu Udin menyelesaikan soal-soal berikut ini. Nah, ini di bawah ini ada soal-soal nih anak-anak. Ini ceritanya soalnya Udin. Nah, kita membantu Udin menyelesaikan soal-soalnya. Tuliskan keadaan cuaca berdasarkan gambar di bawah ini. Nah, kita lihat gambar yang pertama anak-anak. Kira-kira keadaan cuaca apa nih yang mewakili gambar ini? Iya, tepat sekali. Ini adalah gambar cuaca mendung. Kemudian gambar selanjutnya kita lihat, ini terlihat matahari sedang bercahaya atau bersinar terang, maka ini adalah gambar dari cuaca cerah. Kemudian gambar selanjutnya ini adalah hujan ya. Kemudian gambar selanjutnya lagi. Nah, kalau gambar seperti ini apa kira-kira anak-anak cuacanya? Yaitu
cerah. Dan gambar yang terakhir ini adalah gambar dari cuaca berawan. Di bawah ini adalah simbol-simbol cuaca. Amati baik-baik. Ya, kita lihat simbol cuacanya. Gambar ini adalah simbol malam hari yang cerah. Kemudian kalau seperti ini adalah simbol hujan. Lalu yang ini mendung. Kemudian yang ini cerah dan yang seperti ini berawan. Nah, kalian amati baik-baik. Amati cuaca selama 5 hari. Lengkapi tabel di bawah ini, gunakan simbol cuaca. Nah, ini ada tabel ya anak-anak, tabel pengamatan cuaca. Jadi misalnya hari Senin siang, cuacanya cerah, maka digambar simbol cerah di sini. Malamnya hujan, maka digambar simbol hujan di sini. Kemudian hari Selasa, misalnya siangnya mendung. Nah, kita gambar mendung di sini. Malamnya masih mendung juga, digambar mendung lagi. Hari Rabu siang hujan misalnya, maka digambar hujan di sini. Kemudian malamnya berawan, kita gambar yang berawan, begitu seterusnya. Tuliskan informasi yang kamu ketahui tentang keadaan cuaca sesuai dengan simbolnya. Gunakan kalimat yang baik dan mudah dimengerti. Nah, ini cuacanya cerah ya simbolnya. Kemudian apa yang kalian ketahui tentang cuaca cerah? Misalnya matahari sedang memancarkan sinarnya. Kemudian udara terasa panas atau hangat. Berawan. Nah, berawan ciri-cirinya adalah matahari tidak terlihat sepenuhnya, lalu udara terasa sedikit lebih dingin. Hujan. Nah, hujan adalah ciri-cirinya tidak terlihat matahari, lalu adanya air yang turun dari langit ke bumi, juga udaranya terasa dingin. Udin menonton berita perakiraan cuaca di televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin, 1 loyang kue bolu dengan aroma coklat. Harum coklatnya mengundang selera. Lalu, kue tersebut dipotong menjadi 2. 1 kue dipotong menjadi 2. Setiap potongan disebut 1/2 atau 1/2. Kedua potongan 1/2 dibagi lagi menjadi 4. Sekarang setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4. Ibu memotong kue menjadi 8 bagian. Berarti setiap potongannya merupakan 1/8 bagian dari kue yang utuh. Kata 1/2, 1/4, dan 1/8 merupakan bilangan pecahan. Nah, perhatikan ini anak-anak. Di sini ada kue A dan kue B. Kita lihat dulu yang kue A. Kue A ini mula-mulanya utuh anak-anak, kemudian dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Nah, nilai setiap 1 bagian yang sudah dipotong tadi ini disebut dengan 1/2 atau 1/2. Nah, lambang pecahannya seperti ini nulisnya, 1/2. Kemudian 1 disebut pembilang dan 2-nya disebut penyebut. Perhatikan lagi yang kue B. Kue B ini 1 dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi nilai tiap bagiannya yang 1 potong ini ya, yang 1 potong ini disebut dengan 1/4 atau 1/4. Loh, kenapa yang tadi 1/2 sekarang jadi ganti 1/4? Kenapa? Karena yang tadi dipotong menjadi 2, maka disebut dengan 1/2, yang sekarang dipotong menjadi 4, jadi disebutnya 1/4, maksudnya 1 bagian dari 4 potongan, seperti itu ya. Kemudian pembilangnya apa anak-anak? Pembilangnya adalah
1 dan penyebutnya adalah 4. Paham ya? Supaya lebih paham, mari kita coba mengerjakan bersama-sama soal di bawah ini. Tulislah lambang pecahan untuk soal di bawah ini. Nomor 1. Berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin? Berapa anak-anak itu potongan yang hilang? 1 ya. Iya, 1 kita tulis di pembilang. Kemudian penyebutnya berapa? Itu pizzanya dipotong menjadi berapa anak-anak? Dipotong menjadi 4. Iya betul. Berarti penyebutnya adalah 4. Jadi lambang pecahannya adalah 1/4. Nomor 2. Siti senang makan buah apel. Ia ingin membaginya pada Lani dan Dayu. Berapa bagiankah buah apel dipotong agar Siti, Lani, dan Dayu mendapat bagian yang sama? Jadi Siti punya apel 1 masih utuh, kemudian ingin dibagi dengan 2 temannya. Jadi apel tersebut dipotong menjadi 3 bagian. Berarti penulisan pecahan untuk 1 bagian dari 3 potongan apel yang benar adalah 1/3. Jadi setiap anak mendapatkan 1/3 bagian apel. Nomor 3. Ibu menyediakan 1 roti panjang untuk sarapan pagi keluarga. Roti utuh ini dipotong menjadi 4. Setiap anggota keluarga akan mendapat berapa bagian roti? Roti 1 dipotong menjadi 4. Jadi setiap orang mendapat berapa anak-anak? Mendapatkan 1/4. Nomor 4. Saat udara panas, makan buah jeruk terasa menyegarkan. Benny ingin membagi jeruknya pada Edo. Dari 1 buah jeruk, Benny dan Edo akan mendapat berapa bagian? Jadi 1 buah jeruk tadi dibagi atau dipotong menjadi 2, sehingga per anak mendapatkan 1/2 bagian. Cuaca malam masih diselimuti hujan. Saat hujan, bulan tak tampak di langit. Ibu mendengarkan lagu Ambilkan Bulan Bu. Ibu menemani Siti belajar di kamar. Ayo kita bernyanyi lagu Ambilkan Bulan Bu bersama-sama. Nyanyikanlah dengan irama yang tepat. Ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama cepat, ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama sedang, ada pula bagian yang dinyanyikan dengan tempo irama lambat. Perhatikan lagu Ambilkan Bulan Bu. Kalimat 1 dan 2 memiliki tempo irama yang sama. Menyanyi dapat membuat hati senang. Menyanyi juga dapat menenangkan hati. Nah, anak-anak, di sini disebutkan ya bahwa pada lagu Ambilkan Bulan Bu ini ada bagian yang dinyanyikan dengan tempo irama cepat, dinyanyikan dengan tempo irama sedang, dan ada juga bagian yang dinyanyikan dengan tempo irama lambat. Itu artinya lagu Ambilkan Bulan Bu ini mempunyai tempo irama yang bervariasi sehingga membuat lagu tersebut terdengar sangat indah. Sekarang marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu Ambilkan Bulan Bu. Ambilkan bulan bu, ambilkan bulan bu, yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan bu untuk menerangi
Iya, itulah tadi lagu Ambilkan Bulan Bu yang diciptakan oleh Ate Mahmud. Lagu ini menceritakan tentang bulan ya anak-anak. Indah sekali ya lagunya.